Loh, kok nyekuk-nyekuk sampean? Kamu duluan toh. Kamu sampean dhisik. Dulur, kepethuk maneh nok warung VOA aku Lancak Supri nyambut sampean. Loh. Akar disikan. Saiki arep ngomong. Rebutan iki. Ini saka Washington DC nok endi, Cak? Depannya Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. Dalam rangka Ikut memperingati Hari Buruh Internasional. oh, Yang sebenarnya udah jatuh kemarin, Ya. minggu lalu. Kalau di Indonesia hari Minggu, di sini hari Senin kemarin. atau yang disebut May Day. May Day. Oh. Cuma Amerika nggak dirayakan besar-besaran kayak negara lain loh. Karena Iya, mereka no, juga Indonesia sendiri itu besar-besaran loh, Cak. Eropa, nek nggon Timur Tengah, nek nggon negara kawasan Asia dan sebagainya itu besar-besaran. Nah, Amerika enggak. Mereka Amerika ada hari Labor Day sendiri. Lah nyapa, Cak? Nah, itu memang punya Amerika kan pengennya unik lah. Tapi di Amerika iki ada beberapa undang-undang yang melindungi hak-hak buruh, terutama mereka yang punya kebutuhan khusus. Misalnya kayak apa ya? Kalau dulu istilahnya apa tuh ya? Misalnya warga tunanetra, Tunanetra, tunarungu, atau mereka yang harus menggunakan wheelchair itu apa tuh, kursi beroda. Dan gangguan jiwa, gangguan mental misalkan begitu. Iya. Dan ini diatur dalam ADA atau American Disabilities Act yang dicanangkan tahun 90. Oh, meskipun begitu, Nat, dalam kenyataannya itu memang mereka masih mengalami banyak kesulitan untuk benar-benar mendapat pekerjaan yang penuh. Iya. Karena sampai sekarang itu sekitar 20 juta warga berkhususan itu jumlahnya yang produktif. Iya. 80% rata-rata itu 80% itu nggak punya pekerjaan tetap. Makanya ini nek Michigan. Nah, ini ada LSM dan ada sebuah pengusaha yang khusus mengakomodasi orang-orang yang berkhususan itu. Mesin-mesin jahit di Peckham Factory memproduksi 300.000 perlengkapan busana militer Amerika Serikat per bulan, mulai dari baju dalam hingga jaket. Sekitar 1.200 pegawai yang terbagi dalam 2 shift setiap harinya berusaha memenuhi target tersebut. Bukanlah hal luar biasa dalam industri garmen, tapi 85% pegawai Peckham adalah warga dengan kebutuhan khusus, tunanetra, tunarungu, atau mereka dengan gangguan kejiwaan dan trauma psikis. Ben and Chuck here happen to be visually impaired, and yet we've been able to develop equipment that allows them to participate in our apparel manufacturing production every day. Peckham merupakan organisasi nirlaba yang melatih dan mempekerjakan warga dengan kebutuhan khusus dan menjalankan prinsip assistive technology, proses menambahkan teknologi ekstra agar warga dengan kebutuhan khusus bisa mengoperasikannya. This table is designed to allow these gentlemen to trim threads off of the garment. There's like a little hole here, and what you do is you put the string in the hole, and now as you can see, it's no longer there. The best thing about it is, like I say, Ben and I we're blind, and you can put your finger right here in the thing, in the machine, and you can't cut yourself, you can't hurt yourself. Mary menderita ADD, Attention Deficit Disorder, dan Obsessive Compulsive Disorder. Sebelum bekerja di Peckham 3 tahun lalu, gangguan mental yang diderita Mary selalu membuatnya berpindah kerja, menyebabkan kerugian finansial dan frustrasi. I just thought that it was something wrong with me, and that I'm not doing my job right because I'm not motivated. Di Peckham, penyelia Mary melakukan diversifikasi tugas agar perhatian Mary bisa selalu terfokus. Kini ia mengawasi pegawai lainnya. Akhir setiap shift selalu dirayakan bersama. Peckham mendapat sebagian dananya dari sebuah program pemerintah federal yang membeli produk serta jasa dari organisasi nirlaba yang mempekerjakan warga dengan kebutuhan khusus. Menurut para aktivis, hingga ada lebih banyak perusahaan berorientasi seperti Peckham, jutaan warga dengan kebutuhan khusus akan tetap terasingkan dari Angkatan Kerja Amerika Serikat. Dari Lansing, Michigan, tim VOA. Wah, hebat juga ya, Neng ya? Iya, itulah, Cak. Itu sebuah pendekatan perusahaan untuk mengakomodasi mereka yang berkebutuhan khusus. Meskipun juga sepertinya memerlukan dana tambahan ya, karena untuk memerlukan fasilitas tambahan lah untuk mengakomodasi kepentingan mereka kan. Ya, menurut orang-orang yang mengadvokasi hak-hak buruh yang berkebutuhan khusus itu nggak mahal ternyata. Nggak mahal. Rata-rata improvement atau perbaikan yang harus dilakukan perusahaan itu tidak lebih dari $100 konon. Nggak tahu ya. Tapi tadi misalnya mesin jahitnya itu memang tidak melukai jari-jari si pegawai tunanetra. Bisa dirancang seperti itu. Gitu. Kalau misalkan bisa ditiru di Indonesia itu mungkin ya baik juga ya. Iya, karena kami di Indonesia kan besar sekali ya.
labor force-nya itu besar sekali tenaga kerja. Cuma sama sekarang kan kita jarang melihat warga yang kebutuhan khusus itu di Indonesia yang bekerja kan. Biasanya di rumah atau mungkin di mana gitu ya. Ya, jadi sebuah kekayaan yang belum dieksplor. Dimanfaatkan. Ya, Dulur, obrolan parkir dhisik lan diterusno sakwise pesen-pesen iki.